kegiatan budaya positif di dalam modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pengajar umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum, kemudian Wakasek Sarana, dan yang tiang hormati Bapak Wakasek Kesiswaan serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Tentunya Bapak Ibu guru, selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak hal yang saya dapatkan yang nanti bisa Bapak Ibu juga terapkan di kelas. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang ada di dalam kegiatan proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai ya, jadi materi pada pagi hari ini, yang ada satu permainan Bapak Ibu jadi mengawali kegiatan diseminasi ini. Ini permainannya ini sangat sederhana, yaitu menebak kata huruf diajak kemudian menuliskannya. Jadi Bapak Ibu cukup nanti menebak kata apa yang bisa disusun dari kalimat kata yang ditampilkan ya. Kemudian ini menebak dengan benar dan mendapatkan poin 10 ya. Kita lihat soal yang pertama. Untuk yang pertama ya, soal akan muncul dalam waktu 10 detik. Soal yang pertama. Buku tulis. Ya, kita lihat apakah benar buku tulis. Ya, buku tulis. Tepat sekali, luar biasa sekali ya. Jadi pagi-pagi masih konsentrasinya luar biasa. Kita lanjutkan soal yang kedua. Santet. Masih terpudi. Ya, soal yang kedua kita cek. Ya, restoran, luar biasa sekali ya. Oke, soal yang ketiga kita tingkatkan lagi ya, lebih susah. Oke, jawabannya satu, ada yang oke, kita cek ya bersama-sama apa jawabannya. Iya, ternyata kaos kaki. Iya. Oke, soal yang terakhir Bapak Ibu. Temperamen. Iya, temperamen. Kita lihat ya. Iya, temperamen. Apartemen. Oke, yang terakhir ini, yang terakhir. Silakan, apa jawabannya? Ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah kita cek bersama. Iya, jawabannya adalah smartphone. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ke materi ya. Ya Bapak Ibu, materi tentang budaya positif di sekolah ini menyangkut beberapa hal ya. Jadi yang pertama ini adalah yang akan kita bahas mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia guna berkualitas.
Kemudian yang berikutnya restitusi ini 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita memasuki di kurikulum Merdeka. Ini ada satu paradigma perubahan yang Bapak Ibu. Ini diilustrasikan seperti ini. Ya, jadi ada teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menebalkan salah satu tangan Anda. Kemudian Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda tersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya di sini, apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian apakah Anda B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa ada alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu, siapa yang, apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang memiliki kontrol di sini Bapak Ibu? Jika di dalam tangan Bapak Ibu guru itu ada satu benda yang sangat berharga yang harus dilindungi, kemudian tugas B itu adalah bagaimana merayu Bapak Ibu, menghardik dan mengancam. Oke, silakan Pak Didi. Yang mengepalkan tangan yang punya kontrol. Oke, berarti A yang mengepalkan tangan yang mempunyai kontrol. Kenapa demikian? Karena dia nggak mau kalau dirayu karena ada barang berharga, sesuatu yang berharga di kepala tangannya, maka dia mempertahankan itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ya, jadi karena ada barang berharga, sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan itu. Nah, paradigmanya di sini seperti ini Bapak Ibu. Menurut William Glasser dalam kontrol teori hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ya, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian ilustrasi berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha gitu. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana kita berupaya mengontrol murid. Yang ilustrasi berikutnya Bapak Ibu, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu beberapa miskonsepsi ya. Jadi yang selama ini kita lakukan, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, kadang itu kita anggap bisa membuat karakter murid gitu. Kemudian ilustrasi berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang selama ini kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita lakukan selama ini miskonsepsi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Stimulus respon dengan teori kontrol.
ya. Kalau stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, Bapak. Menganggap murid itu sama, Bapak Ibu, kebutuhannya. Padahal kita ketahui sendiri bahwa murid itu memiliki satu hal, karakter, profil yang berbeda, perlakuan yang harus juga berbeda. Sedangkan kalau teori kontrol itu, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau kita menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda gitu. Ya, jadi kitalah yang mempunyai kendali. Jadi bagaimana mengontrol diri kita. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ini adalah yang teori kontrol, kolaborasi, konsensus menjadikan pilih-pilihan baru. Kemudian berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah ini Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda gitu Bapak Ibu. Ya, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah inilah yang harus kita rubah Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, menyatakan makna disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Hajar Dewantara, merdeka iku jarwannya noramung lepasing pangarah ing uga kuat kuasa amandiri priyangga. Jadi merdeka itu artinya kita hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah pada diri sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pemikirannya Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disciple atau murid atau pengikut. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, poinnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, kalau kita terus-terus bagaimana mengontrol murid di bawah miskonsepsi tadi Bapak Ibu, jadi motivasi intrinsiknya itu tidak akan muncul Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia memperbaiki kesalahannya biar tidak terlambat datang, tidak menyatakan bahwa dirinya ini tindakan, artinya membuat merasa bersalah itu, sehingga murid ini tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya. Nah, kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati sesuai dengan Permendikbud. Ini adalah salah satunya. Yang pertama ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita gunakan. Ya, ini Bapak Ibu sudah ketahui sendiri. Ya, jadi mulai dari visi itu harus mencerminkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian bisa juga kita memakai
Ibu Primary Year Program sikap murid ya. Kemudian ada juga 9 pilar karakter Indonesia. Nah, ini nilai-nilai ini masih bisa kita gunakan melengkapi profil pelajar Pancasila. Dan masih banyak yang lain Bapak Ibu yang tidak sampaikan di sini. Ya. Nah, yang kedua, kita lihat sekarang adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Bapak Ibu, menurut Diana Gosset dalam bukunya Restraining School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ini adalah perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi motivasi di sini adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini apabila saya melakukannya, mereka melakukannya suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, jadi inilah jadi motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari disiplin positif ini Bapak Ibu ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi implisit yang dapat jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama ini memberikan hukuman atau hadiah, ternyata itu bukan hal yang mendidik Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat perbandingannya. Ya, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa murid membenci peraturan, kemudian murid menjadi rendah diri, konsep dirinya buruk Bapak Ibu. Sedangkan kalau konsekuensi ini lebih baik, ini sifatnya mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid, akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Nah, sedangkan kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mendorong budaya positif itu berasal dari intrinsiknya gitu. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi ini bedanya seperti ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Nah ini, ya mungkin gak terlalu kelihatan ya sampai di belakang. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan Bapak Ibu. Jadi dia sendiri yang menyepakati gitu. Jika saya melanggar, jadi mereka yang menyepakati nanti yang akan tampilkan. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi kemudian negatifnya, awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Kemudian kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, jadi pertanyaan di dalam proses melakukan restitusi. Ya.
Nah, karena Bapak Ibu bisa amati ya, nanti kita lihat di dalam soal berikut ya. Nah, kesimpulannya di sini Bapak Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak tersakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya, 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Kemudian kalau restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat kedalaman diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu dari semua tindakan ini. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu. Karena tidak semua murid itu sama Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba, ini termasuk hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Kita yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali dan dalam buku Bapak saya ulang, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini mencatat 100 kali kalimat ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Ya, ini termasuk dalam Hukuman. Hukuman? Kalau saya hukuman, karena kan dilaksanakan satu arah dia. Ya, dilaksanakan satu arah ya, jadi dilaksanakan tanpa konsekuensi. Tapi ya, jadi termasuk hukuman. Kemudian kita yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Enggak, itu bukan hukuman menurut saya. Karena kan sudah ada konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kalau sudah ada kesepakatan antara guru dan anak didiknya, sebelumnya menurut saya bukan hukuman itu. Ya, betul sekali ya. Dari Bapak Wakasya mengatakan kalau memang ada kesepakatan itu adalah konsekuensi. Jadi kalau tidak ada kesepakatan itu adalah hukuman gitu. Ya, jadi kalau ini masuk kesepakatan berarti itu adalah konsekuensi. Tapi kalau tidak berarti itu merupakan hukuman. Kemudian berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Kalau ada Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau sudah berbentuk tatib, ada poin-poin di sana, di samping kesepakatan, kalau saya restitusi itu. Ya, jadi barangkali ini adalah bentuknya restitusi. Ya, jadi dia belajar dari kesalahannya dia gitu. Ya, jadi bagaimana saya melakukan ini, konsekuensi saya harus memperbaiki. Ada kesempatan anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Yang berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi 5 posisi kontrol. Jadi silakan Bapak Ibu amati video ini. Jadi nanti langsung melihat bagaimana sih mempraktekkan 5 posisi kontrol dan mana yang ideal bagi yang kita terapkan di dalam mendidik anak-anak ini.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Biasanya biasa. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Iya, aku dialih. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Dicari daya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Heaven. Naren! Selamat hari Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis
Ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh, kurang beradu tuh Bang. Dalam daerah aduh. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Indonesia deh. Baik Bapak Ibu, tadi itu sudah disimak untuk videonya. Ya, jadi saya tidak jelaskan lagi, tetapi di sini saya ingin menekankan kembali bahwa posisi yang paling ideal kita sebagai guru ini adalah posisi kontrol manager. Nah, apa yang disajikan di dalam video ini adalah untuk anak-anak yang kondisinya adalah kondisi yang ideal, Bapak Ibu. Ya, jadi kondisinya ideal. Nanti kalau dalam prakteknya Bapak Ibu ini kondisi anak yang kategori yang tidak ideal itu mungkin perlu dicari tahu dulu kondisi anaknya seperti apa Bapak Ibu. Ya, jadi artinya apakah dia sudah pernah tersakiti, apakah dia sudah pernah ada dendam, itu mungkin agak sulit jadi yang kita lakukan. Jadi yang kita bicarakan di sini ini contohnya adalah anak yang memiliki posisi ideal. Ya, di posisi manajer. Jadi ini membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompok, tapi mengembalikan murid untuk kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ya, jadi seperti yang ada di dalam video tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi, sambungan dari apa yang tadi posisi kontrol. Menurut Ian Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline itu merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi, ya, atau restitusi triangle. Nah ini Bapak Ibu, dalam menghadapi permasalahan Bapak Ibu, anak-anak, ada dalam menggunakan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas. Jadi posisi anak-anak ketika menghadapi permasalahan kita stabilkan dulu Bapak Ibu. Ya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menguatkan mereka gitu.
kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Kemudian yang berikutnya, ini ada validasi tindakan yang salah. Mungkin kalimat yang bisa digunakan itu adalah, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian berikutnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, ini tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian ini berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi yang seperti diperhatikan tadi, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi di sini ada peran murid Bapak Ibu, bagaimana dia memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahannya. Tidak semata-mata posisi kita menghukum kemudian membuat mereka merasa bersalah, tetapi ada motivasi intrinsik yang terbangun dalam dirinya gitu. Dan menguatkan mereka untuk kembali lagi di dalam kelompoknya. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi bagian dari jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kita lanjut, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi menurut teori kontrol ini, tindakan seorang manusia baik buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi seorang guru yang memiliki teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke berpikir proaktif, menggali tujuan setiap tindakan. Nah, dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik buruk dari, kemudian kamu pasti mau alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ya, yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan di dalam video. Nah, pertanyaan yang menghubungkan keyakinan ini atau keluarga, apa yang kita percaya sebagai keluarga, nilai-nilai umum yang telah disepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Membayangkan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang yang seperti itu. Jadi setelah anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa yang sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin di sini kita isi sesi diskusi sebentar Bapak Ibu. Mungkin 3 pertanyaan kalau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai posisi kontrol. Jadi di kelas saya sudah pernah mencoba berbagai macam posisi kontrol tersebut. Salah satunya yang posisi manajer. Jadi yang dari awal memvalidasi kesalahan dan sebagainya itu sudah dilakukan. Kemudian kita meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap kesalahannya dan dia sendiri mencari solusi atas kesalahan tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Siswa tersebut bisa menemukan apa solusinya, tapi kemudian kesalahan tersebut diulangi kembali entah di pertemuan selanjutnya atau di kesempatan berikutnya. Itu bagaimana Pak? Jadi kan tadi katanya posisi yang paling ideal itu posisi manajer, tapi tetap aja sepertinya ada kekurangannya gitu. Gimana cara kita mengatasi hal tersebut jika siswanya sendiri tidak melaksanakan hasil dari refleksinya? Itu sih dari saya.
Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali, cukup susah ya. Dia langsung tanggapi saja ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dia juga sempat tanyakan di kelompok kecil dan kelompok besar gitu, dan sempat ditanggapi oleh ibu fasilitator gitu. Ya, jadi kenapa kalau kita gagal seperti apa? Apa yang harus ya, apa yang harus kita lakukan jadi ketika mengalami kegagalan seperti itu ya. Jadi jawabannya yang pertama disampaikan ibu kemarin yang saya tanyakan ini adalah pertama itu adalah mencari penyebab kegagalannya, kenapa hal ini tidak dilakukan atau refleksi yang dilakukannya, kemudian sampai dengan profil murid itu sendiri. Jadi latar belakang dan seterusnya. Jadi latar belakang murid dan muridnya ini keinginan seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang terpenting yang saya tangkap dari ya, jadi penjelasannya yang terpenting di sana adalah bahwa kita tidak boleh menyerah melakukan posisi kita dalam mengatasi siswa ini sebagai manajer. Ini harus terus dilakukan. Ini seperti harus terus berulang gitu. Ya, kalau gagal kita ulangi lagi. Ya, ini yang disampaikan Bapak Ibu, dan ini permasalahannya juga sama disampaikan oleh beberapa guru lain gitu di dalam forum diskusi. Ya, jadi yang seperti itu yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan kita ulangi terus ya. Jadi kita membangun budaya positif di dalam anak tersebut gitu. Jadi satu hari gitu dikatakan pasti ada nilai positif yang mungkin bisa diambil. Jadi seperti yang di awal yang sampaikan bahwa kita tidak akan bisa merubah mereka untuk mengikuti kemauan kita, tetapi kita menanamkan budaya positif yang sudah ya kita lakukan ya. Jadi membangun disiplin positif yang nantinya akan membangun budaya positif gitu ya. Jadi satu hari itu pasti bisa terwujud Bapak Ibu. Nah, itu yang jadi jawaban. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi kita hanya tidak bisa merubah keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak. Yang kita lihat di lapangan itu peraturan saja bisa dilanggar oleh siswa. Bagaimana keyakinan kelas yang bersifat abstrak itu bisa menjamin pemenuhan disiplin yang diterapkan di kelas. Terima kasih. Banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, ini banyak sekali ya, luar biasa. Apakah saya sudah pernah mempraktekannya? Ya tentu ya. Jadi untuk mempraktekannya mungkin kita juga sedang berproses dari CGP, tetapi beberapa teman sudah mempraktekkan, termasuk saya kemarin di kelas 11 ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, kenapa contohnya, tapi ini yang tidak bawa karena ada di atas, mungkin nanti teman-teman lain yang melengkapi ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa disampaikan. Yang ada fotonya tapi tidak bisa yang munculkan karena ada di HP lama nanti prosesnya. Contohnya misalkan keyakinan kelas itu, kalau di peraturan kelas anak-anak datang jam 7 sudah di sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu misalkan datang tepat waktu gitu. Itu saja kalimatnya. Jadi kalimatnya sederhana, mudah diingat, kemudian sifatnya itu masih umum gitu ya. Jadi kemudian saling misalkan menghormati, mengembalikan barang yang dipinjam gitu. Itu keyakinan kelas. Jadi sifatnya umum, mudah diingat, tapi mereka akan menyepakati konsekuensinya di sana apa gitu. Jika saya datang terlambat,
kalau yang praktekkan kemarin di kelas 1, dia menyepakati teman yang datang terlambat untuk melapor ke gurunya wali kelas. Kemudian di sana menyepakati bahwa dia tidak akan mengulangi. Itu bentuknya seperti itu, dan dia yang menyepakati di kelasnya masing-masing. Jadi dia akan lebih mudah mengingatnya dan lebih mudah melakukannya. Jadi kenapa keyakinan kelas itu dibentuk secara abstrak seperti itu gitu. Ya, jadi untuk lebih mudah mudah dilaksanakan itu sepertinya. Jadi kita membangun budaya positif gitu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif dirinya dari internal, bukan semata-mata dia datang karena aturan gitu. Jadi aturan enggak, tapi dia memang saya ke sekolah untuk apa gitu. Apa yang saya harus lakukan sebagai di kelas dan seterusnya. Dia mencita-citakan kelas seperti apa, dia timbul di dalam diri murid itu berdasarkan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga tadi apa itu? Bagaimana kita bisa menjamin pemenuhan pemberlakuan pendisiplinan siswa di kelas jika keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak? Oke. Bagaimana kita bisa menjamin Bapak Ibu? Nah, yang bisa menjamin itu adalah mereka sendiri Bapak Ibu, karena dia menyepakati sendiri membuat keyakinan kelasnya sendiri. Jadi dia yang kita tanyakan kembali gitu. Ya, saat dia melanggar itu ditanyakan kembali kepada mereka. Kalian sudah menyepakati ini gitu. Ya, kenapa kalian melanggar ini? Karena dia yang menyepakati gitu. Apa hukumannya, seperti apa konsekuensinya, mereka yang menyepakati gitu. Jadi makanya keyakinan kelas itu lebih mudah dilakukan daripada peraturan kelas, tapi peraturan keyakinan kelas ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah gitu. Jadi peraturan yang ada di kelas. Jadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah Bapak Ibu. Jadi kita turunkan peraturan keyakinan kelas ini dari peraturan sekolah. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin kita saling melengkapi karena tiang sendiri lagi sedang berproses Bapak Ibu. Ya, tiang juga mempraktekannya sekali. Ya, jadi belum juga bisa melihat hasilnya nanti seperti apa. Oke. Nanti kita sambil jalan Bapak Ibu, kita bangun budaya positif, disiplin positif dari diri peserta didik. Bapak Ibu, karena ini terbatas waktu untuk hari ini, Tiang kira kegiatan diseminasi Tiang cukupkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan kegiatan refleksi. Ya, nanti silakan Bapak Ibu masuk ke link yang sudah Tiang bagikan. Nanti silakan Bapak Ibu mengerjakan refleksi. Kemudian nanti kegiatan ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih atas waktu. Kemudian apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, Tiang mohon maaf. Dan Tiang juga hanya menyampaikan apa yang Tiang dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nanti sambil jalan kita mempraktekkan bersama-sama karena ini sifatnya harus kolaborasi. Sekali lagi diakhiri Bapak Ibu, selamat siang. Tiang tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Pak Yanu. Mana? Udah usah direkam ya sekarang ya. Woi. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini adalah kita akan melanjutkan, kita akan membahas sebuah kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Karena Bapak sampaikan itu bahwa kesepakatan kelas itu adalah
universal gitu anak-anak ya. Jadi kebaikan kelas itu adalah sebuah anak-anak sikap positif atau disiplin positif diri dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tujuannya apa? Gitu. Tujuannya adalah anak-anak untuk menghasilkan sebuah kebiasaan positif. Jadi kebiasaan baik nanti yang menunjukkan sebuah budaya positif gitu. Nah, kebiasaan positif seperti apa? Kebiasaan positif yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa, ya. Kemudian apa lagi? Ya, bernalar kritis, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, kebinekaan, global. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan tercermin dari kebiasaan atau disiplin positif yang akan anak-anak bangun. Nah, untuk membuat satu kesepakatan kelas itu kita bersumber dari yang namanya tata tertib atau peraturan yang sudah ada di sekolah dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi kalau tata tertib kan bahasanya sifatnya hukuman gitu. Tetapi kalau yang ini sifatnya kesepakatan dari kelas kalian sendiri gitu. Ya, kesepakatan dari kelas kalian sendiri. Misalkan contoh satu kesepakatan kelas. Kalau di peraturan tata tertib sekolah, misalkan anak-anak datang jam 7.30, jam 7 sudah ada di sekolah gitu. Dengan konsekuensi melanggar ada sanksinya. Tapi kalau kesepakatan kelas bisa saja tulisannya sederhana, datang tepat waktu, itu aja gitu ya. Datang tepat waktu. Artinya apa? Datang sebelum jam 7.30 gitu, jam 7 sudah datang. Nah, konsekuensinya apa? Nanti itulah yang menjadi kesepakatan kelas kalian. Nah, anak-anak untuk menunjukkan sebuah kesepakatan kelas, Bapak ini anak-anak tahu gitu sebelumnya, nanti dari sana akan Bapak pilih gitu, kita pilih bersama, karena ini semua dari kalian untuk kalian gitu. Apa kelas seperti apa yang kalian inginkan gitu? Ya, kalian menginginkan kelas seperti apa? Nah, nanti di masing-masing kelompok ya silakan tuliskan ya kelas seperti apa yang kalian inginkan. Bapak akan bagikan post-it. Nah, silakan kalian tuliskan kelas seperti apa, mulai dari anak-anak yang seperti Bapak profil pelajar Pancasilanya yang disiplin, tanggung jawabnya, kemudian saling menghormati karena ada nilai saling menghormati di sana. Kelasnya seperti apa yang kalian inginkan, silakan nanti tuliskan baru bisa. Nah, masing-masing Bapak nanti akan menceritakan di depan ya. Setelah itu baru Bapak kita tuliskan bersama menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kalau kurang boleh minta lagi. Pokoknya kelas seperti apa yang kamu inginkan, misalkan kelas yang SD, kelas yang A, silakan. Ya, berapa yang bisa kamu ceritakan? Kelas yang diberikan: 1. Disiplin dan cepat. 2. Bersih. 3. Rapi. 4. Taat aturan sekolah atau tetap tertib.
Silakan. Oh, boleh, Pak? Ya. Gitu, terlambat bayar musuh. Yang mana bayar? Ada yang mau bayar belum? Baru kita disepakati apa yang menjadi kesepakatan kelas, keinginan dari saya yang mana kira-kira sama. Ini sudah semua ya. Tampan dan bernyata. Oke, sudah semua? Oke, kita bacakan anak-anak kesepakatan ini Bapak tunjukkan dengan diri ya. Tinggi susah bacanya. Yang berikan ke depan. Oke, kelas yang diinginkan ya, jadi 6 bulan ke depan karena kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, jadi 6 bulan ke depan. Nah, seperti apa? Dari kelompok A, ini saya dari kelompoknya kita belum berbagi dari kelompok yang di sini mengatakan kelas yang diinginkan yang pertama bersih, kebersihan terjaga tanpa kekerasan, ya, tanpa adanya kekerasan seperti bentrokan, pemukulan. Kemudian kelas yang diinginkan juga kelas yang bertanggung jawab, kelas yang datang tepat waktu. Kemudian adil dalam pikir dan bekerja sama. Kemudian berikutnya kelas yang diinginkan kelas yang rapi, bersih, ada AC. Kemudian kelas yang mengutamakan solidaritas. Kemudian kelas yang kompak,
Kemudian alasannya kelas yang rapi, damai, solidaritas, kompak membuat kita nyaman dan senang. Senang tapi bahagia. Kemudian berikutnya, bersama kelas yang bersih, mempunyai banyak penghargaan dan lomba-lomba yang diikuti. Kelas yang disiplin, saling menghargai, tidak ada pembulian. Kemudian kelas yang kompak dan kelas yang tertib. Ini juga kelas yang diinginkan, kelas yang mau diajak kerjasama, kelas yang disiplin, kelas yang berprestasi, kelas yang bersih, kelas yang tidak libur. Kemudian berikutnya, kelompok kami menginginkan kelas adanya solidaritas kelas yang berisi kekompakan kelas, bersih memiliki pojok baca, kelas yang asri memiliki bingkai foto bersama. Ada yang mau foto bersama ya. Kelas harus berisi tanaman. Apa yang anak-anak tulis tentang peraturan itu silakan dituliskan dulu. Nanti kita juga akan membuatkan menjadi kalimat yang lebih positif. Karena apa? Kesepakatan kelas sifatnya kalimatnya sederhana, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Jadi kesepakatan kelas itu mudah dipahami dan dilakukan dan mudah diingat gitu. Kayak tadi tiket setiap hari itu kan sederhana, tiket setiap hari, jadi mudah diingat. Sanksinya apa? Oh saya kalau nak tiket harus membuang sampah, tong sampah, membersihkan atau mencuci tong sampah. Ya. Nah itulah anak-anak jadi sederhana. Nah sekarang anak-anak tinggal tulis saja dulu. Nanti kita buat lagi, jadikan kalimat positif lagi. Silakan yang sudah boleh ditempelkan. Nah, nanti jadikan satu yang kelompoknya di sini. Ya,
menjadi kalimat positif nanti ya. Dan nanti kita tempelkan di kelas. Oke, sudah? Oke, kita mulai yang pertama, pembersihan kelas. Ya, silakan. Kita pembersihan kelas. Anak-anak menginginkan kesepakatan kelas seperti apa tentang pembersihan kelas. Ya, Bapak kalian kelas sudah tadi. Oke, ini sudah ada yang menulis pembersihan kelas. Ya, di sini menuliskan pembersihan kelas tadi. Setiap anak wajib melaksanakan tingkat sesuai pembagian berlaku setiap kelas. Oke, jika melanggarnya, maka harus membuang sampah double. Double-nya yang dimaksud berarti pagi dan siang. Ya, itu yang kelompok pertama tadi untuk kebersihan. Ada yang membuat? Oke, nggak ada, ini yang terlambat ya. Ke yang ketiga. Nah ini juga, setiap orang harus piket jika tidak akan mendapatkan tiket double. Ya, hampir sama ya hukumannya berarti kayak membuang sampah atau membersihkan kelas ya. Oke, untuk yang pertama kita sudah bisa sepakati untuk ini pembersihan kelas anak-anak. Berarti kesepakatan kelasnya adalah setiap orang wajib pembersihan kelas. Ya, di sini menuliskan pembersihan kelas tadi. Setiap anak wajib melaksanakan tingkat sesuai pembagian berlaku setiap kelas. Oke, jika melanggarnya, maka harus membuang sampah double. Double-nya yang dimaksud berarti pagi dan siang. Ya, itu yang kelompok pertama tadi untuk kebersihan. Ada yang membuat? Oke, nggak ada, ini yang terlambat ya. Ke yang ketiga. Nah ini juga, setiap orang harus piket jika tidak akan mendapatkan tiket double. Ya, hampir sama ya hukumannya berarti kayak membuang sampah atau membersihkan kelas ya. Oke, untuk yang pertama kita sudah bisa sepakati untuk ini pembersihan kelas anak-anak. Berarti kesepakatan kelasnya adalah setiap orang wajib melaksanakan tiket. Ya, sanksinya adalah membuang sampah. Ya, double dan yang atau tiket kelas yang mengerjakan yang membersihkan kelas jika misalkan pada siang. Perkenalkan, nama saya Nikitut Ari Kencana Dewi. Saya dari kelas 10 Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Janu karena telah mengajari kami cara membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini dapat membuat kami termotivasi sehingga kedepannya kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Puspita Dewi dari kelas 10-1. Terima kasih kepada Pak Janu. Dengan keyakinan kelas ini, kami dapat memiliki disiplin diri untuk lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Kadek Januadi telah melakukan diseminasi dan menerapkan disiplin positif dalam membangun budaya positif di sekolah. Semoga melalui kegiatan ini SMA Negeri 2 Menduli bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.